kegiatan awalnya, siapa yang duluan mau jadi coaching dan Bapak coacher? aja Miki jadi coach, Miki jadi coachi, Bapak jadi coach. Saya jadi coaching duluan. Coachnya Bapak, coachinya Miki. Miki yang kasih masalah. Berapa menit Pak Dika? 10 10 menit. Pak Dika, berarti yang apa namanya? Yang rekam layar kayak mana? Harus rekam atau nggak usah? ini sudah direkam Ibu. Oke. Berarti udah bisa Pak Dika mulai aja. Ya, bentar. Saya ini lap kacamata dulu. Udah agak apa namanya? Pak Dika, ini permasalahan tentang sekolah kita, apa yang terjadi sama anak didik kita, gimana kira-kira? Boleh apa aja, Bu? Suara saya terdengar jelas, Ibu? Jelas. Suara Miki kayak mana? Jelas, Ibu, jelas. Apa saya perlu dekatin mic-nya atau Nggak usah. Pas. Baik, kita mulai, Bu ya. Siap. Mohon mohon bantuannya nanti mungkin saya pakai timer ya. Saya setting dulu timernya. Jadi biar saya juga ingat ininya, ingat waktu yang saya punya. Baik, Pak. Ya. Oke, kita mulai ya. Baik, Pak. Baik, selamat siang Bu Miki ya. Siang, Pak Dika. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi Senang tidak sekali. terlalu baik. Oh, ya mungkin mudah-mudahan kita ngobrol begini bisa mendapatkan solusi ya. Amin. Baik, bahagia sekali bisa bertemu dengan Ibu Niki ya hari ini. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari obrolan ini? Terima kasih Pak Dika. Jadi kan menurut saya eh, tujuan yang pertama kali saya pengen dapatin saat saya eh, berkolaborasi, bercerita tentang pengalaman saya sama Pak Dika, Ya, itu gimana caranya supaya mempermudah artiannya saya itu dalam menjalankan posisi sebagai guru, sebagai calon guru penggerak, ya. Jadi tidak ada kendala. Kan yang namanya kita kan Pak seorang guru nih Pak kan. ya Jadi Bu. seorang guru itu kan otomatis pengen gimana caranya supaya diterima sama murid, kemudian diterima Ya, sama lingkungan sekolah gitu ya. Jadi tujuannya ini ya di situ saat kita jalanin itu nggak seperti yang semua kita inginin. Kadang-kadang ada kendala gitu. Atau ada teknik mengajar kita yang nggak bagus atau komunikasi kita dengan rekan sejawat yang belum
belum kreatif kayak gitu Pak ya, kan beda-beda karakter. Jadi ya tujuannya saya dengan eh, bilang cerita sama Pak Andika, saya dapat gitu solusinya. Itu tujuan saya, eh, ingin meluapkan semuanya sama Pak Dika. Dari sekian yang banyak yang Ibu sampaikan tadi, apa yang menjadi prioritas Ibu untuk diselesaikan dalam pertemuan ini? Prioritas saya yang pertama itu untuk anak-anak didik saya sih Pak. Anak-anak saya kan ya gitu Pak, anak-anak saya yang paling saya prioritaskan dulu. Bagaimana kondisinya Ibu sekarang, anak didiknya, peserta didiknya dari Ibu yang Ibu alami di sekolah? Kan seperti yang sering saya ulu-ulukan ya Pak Dika ya, Iya, saya ini notabene kan dari sekolah yang di pinggiran gitu Pak kan. iya, Jadi kami di sana, bisa dibilang sekolah kami itu baru berdiri 4 tahun. Ya, baru baik, berdiri 4 tahun dari tahun 2016. Jadi ya, kebetulan di situ rombelnya sedikit, hanya 3 rombel. Kemudian pun untuk kapasitas tendiknya itu ya, untuk TU ada 4 orang, 4 orang, tapi semuanya masih berstatus honorer. iya, Alhamdulillah, yang guru yang baru penempatan jadi PNS itu baru angkatan saya. Jadi namanya juga maksudnya sudah diamanahkan dari pemerintah untuk kami itu memang membangun sekolah itu, ya kan? Kalau enggak rugi dong ditempatin kami di situ. Karena kan memang sekolah yang baru membangun. Jadi kan yang namanya baru membangun itu kan agak-agak gimana gitu, ibaratkan bayi yang memang harus diperhatikan sekali, Pak Dika. Diperhatikan sekali, apa namanya, tumbuh kembangnya anak didik kami itu nggak boleh luput sedikit pun. Gitu karena kami ibaratnya sekolah belum dewasa, masih proses merangkak gitu Pak Dika. Jadi ya itu tadi Pak Dika, karena kami itu masih sekolah kecil dan notabene-nya juga guru masih sedikit, minim. Jadi kami itu yang lewat, angkatan kami itu 4 orang, Pak Dika, 4 orang PNS. iya Bu. Jadi, tapi tidak semua mapel, hanya beberapa mapel. Bisa kita bilang 4 mapel. Nah, cuman yang 4 mapel itu yang ada guru tetapnya, guru PNS-nya. Jadi kemudian sama kepala sekolahnya, lain nggak ada gitu kan. Kemudian untuk untuk pengajarnya sendiri masih double gitu. Misalnya kayak matematik rame nih, matematik. Nah, gitu. Tapi untuk jurusan seni nggak ada, PPKN nggak ada gitu. Jadi kami ya trouble-nya di situ. Harus jadi multi talent juga gitu, Pak kan. Jadi itulah masalah masalah yang sedang saya hadapin sekarang, Pak. Luar biasa Bu Miki ya, sudah bisa mengajarkan bukan mata pelajarannya sendiri ya, yang saya tangkap dari informasinya. Kira-kira apa yang kekuatan yang Ibu punya dalam selama ini berada di lingkungan sekolah Ibu? Kekuatannya ya kayak gitu, Pak. Modal nekat. Oh, modal iya, modal nekat terus modal belajar gitu Pak ya, misalnya kayak gini kita ada ikut CGP, kemudian jujur aja untuk ide-ide tuh saya masih kurang. Misalnya kayak kalau nota saya pribadi, eh, apa ya, anak-anak itu kan dia enggak, apa ya, setiap anak kan memiliki kodratnya masing-masing gitu. iya Ada Bu, yang kodrat dia lebih ke seni, ke olahraga, ke sains gitu ya, ke apa namanya, ke ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau saya pribadi saya ke sains nggak dapet. Memang saya kayak walaupun saya belajar gimana pun nggak dapet saya di sains kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke ilmu seni, ilmu olahraga itu saya punya sedikit demi sedikit karena kebetulan suami saya juga guru olahraga dulu. Sebelum datang P3K di sekolah saya juga iya, menjalanin guru olahraga jadi gitu Pak ya. Jadi guru olahraga juga, jadi seni juga kayak gitu Pak. Jadi yang inti masalahnya di sini gimana ya? Kan kalau misalnya kayak kita bilang gini, P3K, eh, P3K akan
distribusikan ke masing-masing sekolah. Tapi kalau kita bilang seni dulu Pak ya, guru seni, memang Iya, udah kita seni. lihat nggak ada gitu Pak ya. Jadi gimana caranya saya yang jujur saja saya ini jurusan agama, tapi saya merambah ke situ supaya anak-anak saya jangan monoton gitu, udah capek belajar matematik, ya kayak gitu Pak ya. Itu yang saya pengen gitu. Gimana caranya saya bisa menjalani dua-dua itu, ya kayak gitu Pak. Jika kondisinya seperti itu, apa strategi yang Ibu terapkan dalam menghadapi keadaan yang seperti tadi yang Ibu sampaikan? Itulah Pak kan saya rencananya Pak kan kalau misalnya memang kondisi seperti itu karena saya inisiatif kayak gitu Pak kan jujur aja dari apa ya untuk hobi saya pribadi Iya, kalau ditanya hobi. sama orang hobi apa hobinya gitu kan walaupun saya guru agama nih ceritanya tapi saya hobinya Iya. menyanyikan lagu Indonesia Raya selalu saya bilang hobinya apa saya menyanyikan lagu wajib nasional itu hobi saya memang suka saya hafal-hafal lagu eh, Indonesia Raya Rayuan Pulau Kelapa Mengheningkan Cipta itu saya selalu bersenandung jadi dari situ kan walaupun seni saya nggak bisa menari, nggak bisa ini, tapi dari segi olah vokal insya Allah ya memadai sedikit kayak gitu, Pak kan? Ya itu Siap. tadi sedikit demi sedikit saya coba ngajarin anak-anak apakah itu bentuk ekstrakurikuler kayak gitu, Pak kan? Eh, ya kayak gitu, maksudnya saya pribadi juga terus-terus belajar kayak gitu, Pak. Siapa Bu yang bisa membantu Ibu dengan strategi tadi? Nah, pasti kan nggak boleh sendiri gitu Pak kan nggak bisa sendiri Iya ya. Bu. Iya. Yang bisa bantu saya kepala sekolah dengan catatan eh, ibaratnya gini Pak, walaupun saya ini guru agama, tapi dikasih Iya. barang 3 jam mapel saya ngajar seni gitu Pak, walaupun tidak linier kayak gitu. Karena emang tidak ada guru lain yang apa gitu kan. Hmm, terus dari kawan-kawan mendukung, bahkan bisa aja seperti guru-guru piket kadang-kadang karena tahu kapasitas apa ya saya capek gitu ngajar kadang-kadang sampai 24 jam udah ngajar agama ngajar seni kadang-kadang saya kan ngajar apa ya ngajar seni itu kan susah karena bukan saya bisa tapi saya kadang saya nonton di YouTube Pak. Gitu kira-kira boleh nggak gitu Pak nonton di YouTube gitu terus saya kasih nampak ini cuplikan nari seperti ini cuplikan ini seperti ini nah kawan-kawan di sekolah memang bantu misalnya siapin infokus siapin yang piket-piket itu siapin loudspeaker gitu Pak. Ibu menggunakan media YouTube dan menggunakan Mm-mm. media-media yang ada di internet. Ya Apakah itu cukup membantu Ibu dalam melaksanakan strategi Ibu di dalam pembelajaran dengan murid di kelas? lumayan Pak lumayan membantu Kalau boleh tahu skalanya dari 1 sampai 10 membantunya seperti apa Ibu? membantu sampai 7 8 gitu Pak tapi juga kalau kasih ya kan Pak, misalnya sama teman-teman guru seni yang ada di CGP, terus di lintas SMA SMK yang tempat dulunya saya pernah honor. Nah, saya belajar di situ. Dengan catatan saya juga tidak meninggalkan kapasitas saya sebagai guru agama gitu Pak kan. Saya juga seperti ini saya sedang mengikuti pelatihan eh, menjadi pelatih pelatih model pembelajaran di tingkat di se-Aceh gitu Pak. Kebetulan yang lulus pedagogik 2 tuh cuma saya sendiri di SMP. Jadi tidak meninggalkan itu juga Pak. Apakah Ibu memiliki komitmen untuk melaksanakannya secara bertahap dan terus-menerus terhadap strategi yang Ibu rencanakan tadi? Komit sih Pak, komit demi anak-anak. Baik Ibu, eh, saya pikir apa yang Ibu sampaikan terkait dengan eh, kondisi di sekolah Ibu yang minim guru, lalu Ibu harus melaksanakan tugas mengajar bukan hanya mapel yang diampu, artinya ada mapel yang lain. Nah, ini kan sungguh luar biasa. Semoga di kedepannya
komitmen Ibu tadi juga luar biasa, uh, luar biasa. Nah, kira-kira apa yang ingin ditindaklanjuti dari hasil pertemuan kita kali ini? Ya itu dia tadi Pak kan tindak lanjut saya harus semangat kayak gitu Pak. Terus ya apa ya saya cari lagi referensi-referensi yang bisa buat SMP 16 itu maju Pak. Dari apapun apa ya nggak mesti seni agama pokoknya semua apapun itu yang penting ada gitu. Baik, apakah Ibu sudah menemukan tujuan dari pertemuan hari kali ini? Saya kira udah Pak, karena kan memang intinya saya betul-betul semangat inisiatif untuk memajukan sekolah saya Pak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dan Ya, Pak. berbagi tentang hal-hal yang ada di sekolah Ibu. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa meningkatkan kualitas dirinya. Ya Sampai Pak, ketemu lagi makasih. Bu ya. Ya Tapi Pak, kalau makasih juga. misalnya Ibu jika Ya ada Pak. yang ingin didiskusikan kembali, diberbincangkan kembali, saya bersedia dengan memberikan waktu dan kesempatan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak solusinya. Ya, sama Ibu. Ya, Pak ya. Oke, oke, dari awal lagi ya. Baik Pak Andika. Apa kabar Pak Dika? Baik Ibu. Alhamdulillah ya, udah siap sholat Pak Dika ya, Alhamdulillah. udah lebih cerah ya. Iya, Insya Allah Gimana Ibu. Mak? Harus kita tarik nafas lagi Pak Ini Dika. Bu, Mm-mm. saya ingin minta waktu sedikit untuk berbincang tentang kondisi saya. Apakah Ibu ada waktu? Insya Allah ada Pak, silahkan. Kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan, Bapak ceritakan? Kira-kira topik apa Pak yang harus kita bahas hari ini Pak? Eh, yang ingin saya bicarakan kan Ibu, saya di kelas pembelajaran saya menggunakan aplikasi Canva, kemudian eh, penerapan media pembelajaran dengan berbasis Canva ini saya ajak siswa, murid-murid untuk bisa berkreasi, berkreativitas dalam pembelajaran. Namun masih ada juga siswa yang masih belum dalam harapan saya. Saya berharapnya siswa dapat berkreativitas yang mereka inginkan atau mereka sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka, tapi mereka masih cuek itu Bu dalam pembelajaran saya. Jadi sayanya bingung bagaimana harus yang saya lakukan. Baik Pak Dika, jadi luar biasa Pak Dika ya, di era yang zaman digital ini Pak Dika bisa ngajak semua siswa-siswa Pak Dika supaya ada kekuatan zamannya Pak ya dari anak ya, kekuatan kodrat zaman. Jadi yang mana murid itu memang harus melek akan teknologi. Tapi kan di sini udah Bapak Andika terapkan, namun ada kendala ya Bapak ya. Jadi kalau menurut Bapak apa yang mempengaruhi anak-anak itu sampai orang ini cuek kayak gitu Pak? Kan ada yang kurang mengasah kreativitas, padahal terkadang mereka punya itu Pak. Ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi itu Pak? Ya, yang saya temukan di kelas saya kan Bu, ada Ya. anak yang memiliki kemampuan dalam berkreasi di kelas gitu. Jadi saya menugaskannya dengan berkelompok sehingga memang ketika anak murid yang lain hanya berpangku tangan terhadap yang satu itu yang punya kemampuan yang lebih gitu, sehingga mereka kesannya adalah menunggu, menunda atau
berharap nanti akan dibuatkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka kepada salah satu murid yang lebih lah itu ya. Baratnya masih ada yang berpangku tangan gitu Pak ya dalam setiap kelompok itu ya. Iya Ibu. Jadi kan berarti yang paling mempengaruhi itu ya yang berpangku tangan tadi ya. Jadi karena berpangku tangan itu maka mereka tidak keluar, tidak explore apa yang ada dalam dirinya Pak ya. Itu yang mempengaruhinya. Kalau yang udah dari saya tangkap Pak ya. Kalau kita lihat dari permasalahan itu, anak yang masih berpangku tangan itu masih mengharapkan bantuan dari teman-temannya. Mungkin bukan hanya bantuan, tapi langsung kalau bisa selesai tugasnya dibuatin teman-teman yang lain ya. Apa yang menjadi apa Bapak itu untuk bisa menyelesaikan masalah itu, Bapak harus kayak mana ya? Ya, saya sudah mencoba Ibu untuk menugaskannya secara individu. Jadi setiap siswa saya memberikan tugas secara individu, lalu dikumpul dengan tenggat waktu yang sudah saya tentukan. Biasanya sih saya memberikan batas waktunya selesai jam pelajaran saya, tugas itu sudah bisa dikumpulkan atau sudah bisa dikirimkan kepada link yang sudah saya sediakan. Namun ya masih saja seperti itu Ibu terjadinya, sehingga terkesannya anak-anak kurang bertanggung jawab terhadap dalam kegiatan pembelajaran saya. Hmm. Waktu Bapak ambil penilaian itu ada nggak kriteria-kriteria yang memang harus dicapai dari siswa-siswa? Ada sih Bu, cuma memang untuk kriteria bertanggung jawabnya saya masih menerapkan mungkin mengumpulkan tugas tepat waktu Bu ya. Jadi belum kriteria atau rubrik yang lain. Gitu Pak ya. Jadi apa ada rencana Bapak untuk mengubah rubrik kan apa dari segi waktu itu aja Bapak tahu bahwasanya anak-anak itu eh, apa ya bertanggung jawab apakah dari segi waktu aja tidak adakah yang lain gitu kriteria Bapak saat mengatakan bahwasanya siswa ini memang belum menunjukkan apa yang Bapak inginkan. Uh, Rubriknya masih sementara masih seperti itu sih Bu. Cuman saya Mas, berpikir lagi ketika dengan kondisi seperti ini, saya pikir saya harus menambahkan bagian di rubrik penilaian bertanggung jawab. Ya mungkin menilainya adalah pekerjaan itu selain dikumpulkan tepat waktu, namun dikerjakan secara mandiri, Bu. iya, baik Pak. Berarti dari segi mandiri Pak ya, Bapak tambahin Iya, Ibu. lagi ya rencana Bapak supaya apa yang Bapak inginkan itu tercapai. Jadi anak-anak itu mampu menguasai media pembelajaran itu berbasis teknologi, terutama di bidang Canva gitu Bapak ya. Jadi Pak, Iya, Ibu. kalau Bapak udah buat seperti itu, apakah ada nggak imbasnya untuk anak ketika anak tuh udah melakukan mandiri, kemudian kumpul tepat waktu, ada nggak imbasnya untuk anak-anak? Harapannya ada perubahan sih terhadap penyelesaian dari kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Harapannya murid-murid saya bisa lebih bertanggung jawab dengan tidak hanya menyelesaikan tugas tepat waktu, tapi mengerjakan tugasnya secara mandiri. Baik, Pak Andika, dari yang udah saya tangkap kan, Pak Andika itu akan menambahkan rubrik ya, bukan hanya menilai dari kelompok, tapi juga kemandirian siswa. Jadi Pak Andika kira-kira, bukan kira-kira ya, apakah Pak Andika ini berkomit nggak, sungguh-sungguh nggak ngejalanin ini, ngejalanin bahwasanya rubriknya itu diubah gitu Pak. Kira-kira apa Pak Andika ini komit nggak? Saya komit Bu dengan kondisi saya yang hari ini menggunakan aplikasi Canva. Saya pikir saya komit Bu untuk melakukan itu, menambah rubrik penilaian
di pada komponen bertanggung jawab terhadap murid saya, Ibu. Baik Pak Dika, jadi bisa diimplementasikan ya Pak Dika, dari apa yang sudah Pak Dika komit ini. Berarti tanggung jawab Pak Dika, di setiap kelas, di setiap pembelajaran, di setiap KD, kompetensi yang akan pembelajaran yang akan Pak Dika capai. Berarti memang Pak Dika harus menambahkan, kemudian Pak Dika pantau lagi anak-anaknya, siswa-siswanya, supaya memang siswa-siswanya itu benar-benar melek teknologi, bukan hanya berpangku tangan kepada yang lain, tapi juga mampu mengerjakannya secara mandiri, Pak ya. Juga Iya, Bu. dibantu dengan teman-teman sekelompoknya, supaya menghasilkan generasi milenials yang kreatif dan inovatif ya Pak Dika ya. Iya, Bu. Itu Baik. akan saya lakukan. Baik, Pak Dika, dari yang udah kita obrolin tadi, dapat nggak Pak Dika solusi permasalahan Pak Dika yang udah Pak Dika buat di kelas? Saya pikir saya dapat menemukan solusi dari masalah pembelajaran saya di kelas, Ibu. Baik, Alhamdulillah kalau seperti itu, Pak. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya bantu refleksi apa menjadi coach bagi Pak Dika ya. Semoga tujuan Pak Dika yang sangat mulia, eh, menumbuhkan kekuatan kodrat zaman yang ada pada diri anak itu benar-benar tercapai, Pak Dika ya. Jadi apabila memang ada kata-kata saya waktu saya menjadi coach, saya ada salah, mohon dimaafkan karena kita di sini tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling rendah. Kita di sini semuanya sama, Pak Dika ya. Terima Baik. kasih, Bu, sudah memberikan kesempatan dan keluangan waktu untuk saya bisa coaching dengan Ibu. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas saran-sarannya. Semoga Baik. nanti kita dapat coaching lagi, Bu, ya, di lain Ya, waktu. jangan segan-segan Pak Dika, kita saling komunikasi. Tidak mesti sekarang, boleh juga via eh, internet, WhatsApp dan lain-lain Pak Dika ya. Ya, Bu. Nah, baik, Baik, Bu. terima kasih Terima Pak Dika. kasih. Saya pamit dulu Pak Dika. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih ada waktu Pak Dika. Boleh, Ibu. Ada yang ingin disampaikan dari saya jadi coaching, Bu? Coaching udah Ya, bagus Pak Dika. Pas Bapak jadi coach, pas Pak Dika jadi coach tadi, kan makanya Miki suruh Pak Dika jadi coach lah biar Miki bisa lihat gitu kan. apa yang Jadi kira-kira perlu diperbaiki, Bu? udah bagus sih pas Bapak jadi coach kayak gitu kan. Pertanyaannya berbobot kayak gitu. Jadi apa ya? Cuman Mikinya nih yang masih banyak kata-kata kira-kira lupa. Lupa masih banyak kata kira-kira gitu. Karena belum terbiasa. Ya, Bu. Kalau dari segi intonasi bagaimana, Bu? Udah seperti fasil ya, udah seperti fasilitator. Ya, saya berpikirnya masih ada kekurangan di itu intonasinya. Kalau saya udah pas, Pak Dika, maksudnya nggak cepat, nggak lambat, udah pas, udah mudah dipahami kayak gitu. Ya, Terus umpan baliknya pun ada. ya, Tapi Bu. Pak Dika, kalau Ya, kita Bu. buat apa ya, kalau ini masalah ini ada kita implementasi di aksi nyata tuh di sekolah ya. Yang dari sepemahaman saya dari lembar-lembar kerja yang dibagikan sama Bu Erma ada, Ibu. Cuma waktunya kan kalau kita berada di ruang kelas berarti kan dalam kondisi bisa dalam situasi belajar atau dalam kondisi yang kita dengan siswa atau guru gitu. Namun kalau kondisinya sekarang waktunya kan sedang ujian ya, Bu, ya. Lagi ujian ya. Terus ada juga Pak Dika kan dari sekolah kami itu
kan tahu nih kita mau lagi CGP itu. Jadi kan belum ada pengalaman sama sekali. Ya Bu. Jadi ketika saya minta tolong, yuk kita ini solusi apa-apa nanti ngomong apa gitu. Jadi di situ agak ini sedikit Pak Dika ya. Ngomong apa nih? Nanti ngomong apa? Mereka belum berani untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan. Terus apa ya? Takutnya juga pas kita kasih pertanyaan tuh malah kita bukan bertanya, malah kita menjawab. Itu yang agak ini. Pas kita mau buat Iya sih Bu. pertanyaan malah terjawab. Ya berarti apa yang kita diskusikan di dalam komunitas kita di sekolah eh, disampaikan saja itu. Kira-kira misalnya apa ya? Kalau saya pikir gini, tujuan dari kegiatan yang kita lakukan dengan rekan sejawat, kalau kita mengambil sampelnya dengan rekan sejawat, artinya kita menjadi coach dari guru, gitu kan. Nah, tujuannya apa? Mungkin disampaikan dulu agar mereka juga bisa apa namanya memberikan umpan balik ya apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi misalnya tadi jawaban-jawabannya itu apa yang mau dijawab, apa yang mau dijawab. Mungkin dengan menyampaikan tujuan kan teman-teman rekan guru bisa dapat gambaran jawaban apa yang mau diberikan sebagai umpan balik. Ya, Pak. Karena kan kalau kita lihat dari yang tadi kan memang si coachnya ini yang memang terus-terusan harus bercerita. Ketika Ya, kita jadi coachingnya, kita udah tanya, terus mereka apa ya, apa ya? Karena pastinya kalau orang yang belum mempelajari modul ini, pasti ya, mikirnya, loh aku itu pengen kamu yang kasih solusi ke aku, jangan dari aku, gitu kan. Maksudnya, Bu Miki ini gimana nih, model pembelajaran ini kayak mana nih buatnya? Karena jujur aja kadang-kadang masih ada guru yang nggak tahu ya, discovery itu gimana cara, pokoknya udah masuk, Assalamualaikum, buka halaman ini, nggak tahu dia apa yang membasis proyek, nggak tahu PBL, nggak tahu gitu Pak kan. Jadi kadang-kadang itu yang jadi permasalahan, mereka belum tahu masalah ini itu segala macam. Jadi mereka pengennya idenya dari kita kayak gitu. Jadi makanya susah juga ya terlihat. sama sih Bu. Saya juga kan berlatih lah seperti sama Ibu Miki ini kan. Ibu Miki berlatih nih tentang coaching sebagai coach dan coach kan. Jadi ya seperti yang kita sudah praktekin tadi nih, hal-hal yang mungkin bisa memantik umpan balik yang lebih dari coachnya tadi gitu. Eh, ya apa ya, saya pun juga belajar belajar banyak sih dari teman-teman yang maksudnya dari Bu Miki juga gitu kan tentang hal-hal yang bisa saya kembangin di proses coachingnya ini. Kalau tantangan saya sih malah ketika saya eh, mau menerapkan ini, khawatirnya ada apa namanya ketakutan atau apa ya keengganan apa sungkan gitu ya Bukan. memberikan umpan balik gitu ya. Saya pikir itu mungkin belum apa belum Belum ada terbiasa. kebiasaan gitu ya. Hmm. Eh, ya dengan harapan ya kita bisa belajar juga dari coach gitu kan, karena dengan kita berlatih untuk mendampingi coach gitu kan, jadi kan kita bisa lebih ya tadi terampil dengan coachingnya. Sebenarnya kan kayak kemarin kita pas Loka Karya itu, pas kita Iya, dengar fasilitas apa PP yang kasih umpan balik, kasih pertanyaan, kasih iya, masukan, itu saya pembelajaran. Cuman itulah kita masih terpaku, kalau Miki pribadi masih terpaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus, karena nggak boleh ada kata kira-kira, nggak boleh ada kata ini.
Sebenarnya boleh kalau terucap mah dikurangi ya. Kalau tadi dari Bu Ermanya dibilang langsung hukumnya haram Eh, itu. Iya nggak boleh ya. Hukum Makanya Pak, jadi faktor yang tadi, kebiasaan nih. ya tadi kan sungkan. Maksudnya kalau kita bilang apa kan seperti menodong kayak gitu. Tapi kok kira-kira gimana ya gitu. Jadi kayaknya lebih lembut. Belajar dari Bu Nurul tadi ada penguatan KSE dan PSE-nya gitu. Ya makanya. Kalau misalnya kita ya memang sih benar basic basic untuk coaching ini kan ketika kita juga sudah mampu memanajemen KSE kita, lalu dengan KSE yang kita punya itu kita terapkan di PSE gitu kan. Nah, coaching ini kan bagian dari ya saya pikir bentuknya sama lah dengan PSE kan, Oke. pembelajaran. Nah, cuman untuk teknisnya kan kita melakukan coaching gitu. Karena kan peduli ya, kita kan Ya, peduli kepada si coach ini, apa masalah mereka kayak gitu kan. sebagai apa namanya arah tujuannya gitu. Untuk coaching ini seperti apa gitu. Oke Ya, Pak Dika, berarti Pak Dika tadi Miki belum dengar apa ya kurangnya Miki tadi pas jadi coaching. ya sebenarnya tinggal berlatih aja sih Bu untuk membuat atau mengajukan pertanyaan yang apa ya berbobot tadi ya. Nah, kan kalau yang dari Bu Erma kan pertanyaan yang berbobot untuk menggali menggali hal-hal apa yang ingin di apa di explore gitu dari coach. Kalau tadi kan saya mencobanya dengan Tirta ya, pendekatan Tirta tadi dengan konsep Tirta. Yang masih sepertinya sayanya ya pribadi untuk Tirta tadi. Tadi menerapkannya Tirta. Kalau Ibu tadi mau menerapkannya pakai apa? Iya, Tirta juga. Cuma mau tanya nih, selain Tirta itu apa ada lagi? Rasa. Saya mungkin mendengarkan dengan rasa. Enggak, rasa. Rasa Rasa. itu Oh, resilient apa? receiver bahasa Inggris itu Pak kan? Iya, iya benar-benar. Yang kalau yang rasa itu yang tadi karena eh, saya pikir ketika waduh ini rasa nih udah ada agak-agak bingung nih gitu kan. Nah, karena ini kan akronim pakai bahasa Inggris, kayak ada Iya sih. apa tuh? Receive, habis itu ask, kan pertanyaan juga kan, pertanyaan mendalam. Terus Benar. apresiasi, apresiasi, berikan Ya, sinyal, mendengarkan. Oke, iya bagus seperti itu kan. iya. Terus rangkum apa yang Anda tangkap gitu. Tapi lebih mudah Tirta sih daripada ini. Nah, Ya Tirta kita dia ya langsung. berarti Ibu Bu Miki udah bagus. Eh, ya tadi ada penyebutannya aja kira-kira gitu kan. Tapi Hmm. langsung ya langsung paham bahwa saja kira-kira itu Enggak apa kata haram yang atau harus enggak. harus 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 tidak dipakai. Harus tidak Kalau dipakai. kalau Cuman kalau ngutip dengan Bu Erma kan kalau haram berarti ya nggak boleh gitu kan. nggak boleh ya. Cuman kan pas kita aksi nyata itu memang masih bisa di-cut-cut gitu kan. Masih bisa di Ya diulang lagi ya, diulang. supaya mendapat hasil yang maksimal gitu kan. Proses latihan ini. Jadi untuk ini rekaman ini kita upload, Pak. Ini yang tadi makanya kan saya bertanya nih sama apa namanya Bu Erma. Bu Erma. Tapi ya mudah-mudahan balik lagi Bu ini kayaknya sepertinya kita di ini ya. Oh, coba tanya dulu. Kadang kita berdua masih di sini, kadang lain. Iya. Hmm, Oke, ada. kita kembali ke ini Ya, ya, ke baik grup Pak. besar ya. Baik. Oke.